Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huria dari kelas 11 D1. Saya akan menjelaskan tentang transmisi digital. Transmisi digital ada 4. Yang pertama transmisi digital, yang kedua digital to digital conversion, yang ketiga analog to digital conversion, yang keempat transmission mode. Transmisi digital adalah pengiriman informasi melalui media komunikasi fisik dalam bentuk sinyal digital. Sinyal analog harus digitalkan sebelum dikirim. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data-data bentuk biner. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi digital memerlukan alat pengulang atau repeater. Alat pengulang menerima sinyal digital, memulihkan kembali pola jajaran bit, dan mentransmisi ulang sinyal yang baru. Digital to digital conversion. Terdapat 3 macam cara untuk melakukan proses konversi dari data digital menjadi sinyal digital, yaitu line coding, block coding, dan scrambling. Line coding. Pada line coding selalu diasumsikan bahwa data yang berupa teks, gambar, suara, video telah tersimpan dalam memori komputer sebagai deretan bit. Line coding akan mengkonversi deretan bit tersebut menjadi sinyal digital untuk ditransmisikan. Pada sisi penerima harus dilakukan proses sebaliknya, yaitu konversi dari sinyal digital menjadi data digital. Coding block. Pengkodaan dengan menggunakan blok secara teknik. Pengkodaan sebuah blok data dengan panjang p bit menjadi blok data dengan panjang q bit. Pengkodaan blok disimbolkan dengan menggunakan tanda untuk membedakan dengan pengkodaan multi-level. Sebagai contoh, pengkodaan 4 biner menjadi 5 biner dituliskan dengan simbol 48 atau 5B. Proses pembentukan pengkodaan blok terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap pemilahan aliran bit data menjadi blok. Yang kedua, tahap substitusi blok data yang telah dibuat menjadi blok data baru dengan ukuran blok lebih besar. Yang ketiga, tahap penggabungan blok data baru menjadi aliran bit data. Scrambling. Pengkodaan digital AMI menggunakan masalah tersendiri apabila terdapat level tegangan 0 per deret panjang. Kelemahan tersebut dapat diperbaiki dengan menggunakan teknik pengkodaan scrambling. Tujuan dari pengkodaan scrambling adalah melakukan substitusi dengan aturan tertentu apabila dideteksi sejumlah level tegangan 0 per deret panjang. Analog to digital conversion. Di sekitar kita, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya lebih banyak sinyal yang direpresentasikan dalam bentuk analog daripada sinyal dalam bentuk digital. Sinyal analog lebih mudah disimpan, diolah, direproduksi kembali apabila disimpan dalam bentuk data digital. Untuk memperoleh data digital dibutuhkan suatu proses untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital. Ada beberapa metode yang dapat digunakan, namun kita hanya akan membahas 2 metode yang paling banyak digunakan, yaitu pulse kode modulation dan modulasi delta. Pulse kode modulation (PCM) merupakan sinyal analog menjadi data digital melalui proses awal yang disebut dengan sampling. Sampling adalah proses penjajah sinyal analog menjadi potongan-potongan sinyal dengan amplitudo sesuai dengan sinyal asli. Setelah didapatkan sinyal hasil sampling, sinyal tersebut selanjutnya dikuantisasi. Kuantisasi adalah proses pembuatan amplitudo sinyal terkuantisasi ke bilangan integer terdekat. Proses terakhir adalah melakukan pengkodaan digital terhadap kode hasil kuantisasi. Delta modulation. Modulasi delta tidak mendeteksi amplitudo sebagaimana halnya pada PCM, melainkan mendeteksi perubahan amplitudo antara cacahan saat ini dengan cacahan sebelumnya. Perbedaan antara amplitudo saat ini dengan amplitudo sebelumnya disebut dengan B. Apabila dan bernilai positif, maka modulasi delta akan membangkitkan bit 1. Sebaliknya, apabila dan bernilai negatif, maka modulasi delta akan membangkitkan bit 0. Dengan demikian, keluaran dari modulasi delta merupakan deretan bit yang menggambarkan perubahan amplitudo dari sinyal analog. Transmisi mode. Mode transmisi adalah cara pengiriman data dari suatu piranti ke piranti lain, yaitu secara sinkron dan tak sinkron.
Transmisi sinkron adalah transmisi data di mana kedua pihak, pengiriman dan penerima berada pada waktu yang sinkron. Biasanya dimulai dengan sinyal SYN untuk melakukan sinkronisasi antara dua piranti yang berkomunikasi. Kemudian menyusul sinyal STX yang menyatakan awal dari transmisi data. Kemudian sejumlah data dikirim dan ditutup dengan ETX. Terakhir ada sinyal BBC yang digunakan untuk mengecek kesalahan dalam penerimaan data. Transmisi tak sinkron adalah transmisi data di mana kedua pihak, pengirim dan penerima tidak perlu berada pada waktu yang sinkron. Mode transmisi ini diterapkan pada komunikasi data di mana kecepatan piranti pengiriman dan piranti penerima jauh berbeda. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.